Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسيدنا مولانا جاء الشفاعة والغاية والمرامة وأصحابه الصدق والأحكام وهدية من المؤلف هذا الكتاب المكرم الشيخ محمد بن عمر الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتاني صاحب المقام ولمشايخنا ولمعلمينا وأصولهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bisanad al-muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adana naf'a bihi wa bi 'ulumihi billah wa amin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bertemu lagi, berkumpul lagi di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, orang Islam, yaitu menuntut ilmu. Jadi kita jangan sampai salah kaprah. Yang kita tahu sholat wajib di waktu, tapi kita lupa kalau menuntut ilmu itu juga adalah perbuatan yang wajib. Ya, jadi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Nah, kita lanjutkan pengajian kita yang terpotong ya dengan adanya tawakuf Ramadan kemarin. Di sini kita akan bahas yang pertama hadis dari Rasulullah SAW, ruwiyan dan telah diriwayatkan an Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya beliau yaitu Rasulullah SAW bersabda li Abi Dzar kepada Abu Dzar, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kita semua tahu Abu Dzar Al-Ghifari itu Abu Dzar, dari itu artinya semut. Jadi Abu Dzar kenapa dibilang bapaknya semut? Karena beliau itu pedagang. Jadi kalau beliau nimbang tepung, tepung gandum itu kalau ada semut di atas tepungnya itu ya diambil. Karena beliau takut gandumnya itu menjadi lebih berat lantaran ada semut satu ekor. Nah, coba kalau kita berpikir apa ngaruh gitu ya, apa ngaruh gitu. Tapi Abu Dzar berpikir seperti itu. Ya pasti ada tuh semut kan pasti ada masanya, ada berat-beratnya. Entah apakah kita timbang pakai timbangan gram di toko emas, mungkin ada beratnya 0,00000 sekian gram. Nah, Abu Dzar tuh nggak mau curang, ya nggak mau curang cuma gara-gara santai bertemu. Nah, kalau kita mau praktekin ibu-ibu yang jualan bisa jualan gula, ya bawa asasnya pilihin, ya bisa ada banyak yang tadinya gulanya misalkan 1 kilo, dia bisa jadi kurang sekian on, karena yang sekian onsnya itu adalah semut itu. Ya, sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, apa yang dikatakan oleh beliau oleh Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, kata Rasulullah. Hai Abu Dzar, jadilis safinah, perbaharuilah safinah, perbaharuilah perahu, kata Rasulullah SAW kepada kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Fa innal bahra amikun, kata Nabi, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi jangan kau coba-coba mengarungi lautan dengan kapal, dengan perahu yang seadanya. Jadi perbaiki dulu, barangkali ada yang bocor, barangkali dia tiang layarnya udah keropos karena angin patah. Nah, maksudnya apa nih? Jadi Rasulullah itu
sedikit bicara, beda sama kita. Kalau kita ngomong banyak. Kalau Rasulullah itu sedikit bicara, tapi maknanya dalam. Tapi kalau kita ngomongnya banyak, isinya nggak ada. Beda. Ya kan basyarun la kal basyar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena manusia pilihan. Nah maknanya apa nih? Ya ayat jelasnya ahsaniyah, ya ahsaniyah. Jadi perbaharuilah niatnya. Ya, jadi niat kita ini kata Rasulullah SAW, jadi sabina, perbaharuilah perahu, perbaikilah perahu, ahsaniyah, perbaguslah niat. Fikul lima tati, ya, fikul lima tati watadri, yaitu pada setiap perbuatan. Pada setiap perbuatan kita harus niat itu, karena memang niat terkadang suka belok. Di awal kita bagus dulu, ya di awal dulu. Lama-lama belok, bisa belok. Contoh yang paling gampang nih kayak kita ini ujian bu, tapi jangan ibu sampai ngaji lagi. Ini saya contohin, misalnya ibu di sini ngaji rutin, tiap Jumat ngaji langsung dulu. Ntar ada omongan, ibu keren gitu misalnya. Kok di istri sorehan nih, kok langsung iya dong. Wah, itu beda tuh. Iya dong, itu langsung beda tuh dong. Ya, jadi begitu. Ketika setan iblis tidak bisa menggoda kita secara langsung, maka iblis ini bukannya berhenti goda kita, tapi dia akan menggoda teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita. Contoh kayak kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam digoda suruh makan buah, disuruh nggak mau. Akhirnya digoda istrinya. Nah, istrinya ini digodai, nanti biar istrinya marahin suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya terpedaya dulu. Akhirnya yang mana Nabi Adam alaihissalam dan istrinya diusir dari surga. Gitu. Ya, jadi maka watadri, dan juga dari seluruh perbuatan, maka kita harus berhati-hati. Liyahsululakal ajra wan najah, ya, agar kita berhasil mendapatkan pahala dan juga an-najah, keselamatan min adzabillahi ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis, rugi udah. Ya, muflis di sini kan Allah gambarkan apa? Jadi banyak orang yang melakukan di dunia ini amal-amal soleh. Dia banyak amal-amal soleh, cuma dia zolim sama orang. Nanti ketika di akhirat orang yang dizolimi itu nagih, dulu saya dizolimi, saya dipukul, saya dizolimi, harta saya diambil, tanah saya diambil, motor saya diambil. Itu nanti minta ganti, karena uang harta benda udah nggak laku ya akhirat, maka pahalanya yang diambil. Dan dia banyak hartanya, cuman habis buat ngambilin utangnya dia semasa di dunia. Dan kezaliman dia selama dia berada di dunia. Ya, jadi hati-hati bu, niat. Emang sudah berubah, maka kita harus selalu tajdid di dunia, memperbaharui yang namanya niat. Karena niat di hati itu suka berubah. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dan hati kami ini, hatiku ini ala dinik, terhadap agama. Karena begitu, dia bolak-balik hati itu gampang berubah. Hati kita. Wa kataba Imam Umar Al-Faruq, dan telah menulis sebuah surat Imam Al-Faruq, Umar bin Khattab, ila Abi Musa Al-Asy'ari, kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man khalasat niyatuhu kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang ikhlas niatnya, ya niatnya jadi ikhlas ibadah, kafallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya, ya, di antara dirinya dan manusia. Jadi kalau kita niat kita ikhlas karena Allah, itu kita udah gak peduli lagi sama orang. Orang mau ngomong apa kayak udah urusan saya mah sama Allah. Gitu. Ini susah. Karena kalau urusan niat kita berubah bukan karena Allah, nanti ketika ada orang ngomong begini, ngomong begitu, berbenturan ke sini, berbenturan ke situ, akhirnya ibadah kita jadinya rusak. Ini yang susah. Ya, urusan hati ini susah. Ya, harus kita pelajari sedikit-sedikit, kita latih, kita biasakan sedikit-sedikit. Udah urusan kita sama Allah. Maka kalau kita ikhlas karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Wa kataba, dan telah menulis juga Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab,
telah menulis surat juga Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, yaitu cucu dari Umar bin Khattab. Jadi Salim anak dari Abdullah bin Umar, ya sahabat Nabi juga Abdullah bin Umar. Ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz, ya radhiyallahu anhu. I'lam ya Umar, ketahuilah ya Umar, anna aunallahi li'abdi biqadri niyatihi, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari kadar niat kita. Ya, kadar niat kita. Faman khalasa niyatuhu tamma aunillahi lahu. Barang siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi kita itu pertolongannya. Ya. Jadi kalau niat kita ikhlas 100% karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan pertolongan itu secara sempurna kepada kita. Wa man naqasa, dan barang siapa yang kurang niatnya, niat itu ya, naqasa anhu aunallahi ta'ala biqadri dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mengurangi, ya, artinya berkurang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi misalkan kita udah melakukan suatu kebaikan, kok Allah tidak memberikan balasan, nah boleh kita muhasabah, boleh kita melihat ke dalam diri kita, oh bisa jadi niat kita, ya bisa jadi niat kita inilah yang menjadi kenapa pertolongan Allah itu tidak datang kepada kita. Nah ini untuk di awal itu, di awal setiap ibadah itu niat jangan menyepelekan, ya. Karena niat itu apa? Muqtarinan bi fi'lihi, yaitu berbarengan dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Kita lagi ngerjain apa nih? Mau ngerjain kita bareng niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah karena Allah Subhanahu wa taala itu enak. Ya. Udah mau ngapain? Ya ada apaan tuh? Di jalan aja, enggak usah mikirin yang lain. Lalu berikutnya, wa qadiz zada kamilan. Jadi Rasulullah mengingatkan lagi ke Abu Dzar, ya Abu Dzar. Tadi yang pertama ayat Abu Dzar jadi bismillah. Nah yang kedua, wa qadiz zada kamilan, ya persiapkanlah bekalmu secara sempurna. Ya qadiz zada kamilan. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan kita itu, perjalanan kamu itu jauh, ya jauh, ya fi ghayatin ta'abbi. Maksudnya apa? Fillah yang kami itu sangat-sangat melelahkan. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, ya kita mau jalan-jalan jauh, dan kita mau jalan-jalan dekat, itu nggak bakal sama bekalnya. Ya, nah ini bekal yang kita yang kita persiapkan itu untuk perjalanan kita ke akhirat, ya, ke negeri akhirat. Nah, perjalanan ke negeri akhirat itu jauh dan lama, ya jauh dan lama. Maka kata Rasulullah, beliau mengingatkan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya khudz zada kamilan, persiapkan bekal kita itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang kurang. Ya, nanti bisa kekurangan di jalan, kurang uang, kurang makan, kurang minum. Nah ini di akhirat ini jauh. Makanya di semasa di dunia ini adalah masanya kita untuk mempersiapkan bekal kita. Karena nanti kalau udah meninggal, udah bisa ngapain? Tinggal nunggu, ya kalau udah meninggal ya tinggal ini bu, ibu ini tinggal ngeliatin hasil dari jerih payah ibu, ya punya anaknya bagaimana, ketahuannya nanti pas meninggal, anak gua nggak doain gua, gitu, kok gua nggak dapat kiriman, kok nggak ada Al-Fatihah barang satu, acan gitu ya, satu udah pernah kirimi, nah itu ketahuan di situ. Kalau sekarang mah belum, nah itu nanti di situ, ya. Nah disinilah masa kita untuk ngumpulin yang namanya bekal. Nah anak-anak soleh itu ibarat kayak deposito, ya. Deposito ya. Kita nabung, nanti kita dapat income, tapi hidup kita utuh. Nah sama anak kita utuh, tapi banyak income yang masuk, keuntungan yang masuk. Nah itu di situ. Persiapin, ya jangan sia-siain masa kita di dunia ini. Ya bukan cuma doa itu aja. Sedekah jariah, ya sedekah jariah. Kira-kira sedekah apa yang bisa dipakai dalam waktu yang lama? Banyak orang yang memanfaatkannya.
Aku pikirin itu, ya banyak orang yang memanfaatkannya. Nah itu tuh, misalkan nih contohnya lagi bangun masjid nih, tapi fondasinya lagi pas ngecor fondasi itu harus semen satu. Kan fondasi mah nggak bakal dirubah-rubah. Ya kalau tembok mah bisa dirubah, tapi fondasinya ini nggak bisa dirubah. Ya mau diapain fondasinya tetap. Nah itu sampai nanti, ya mungkin kalau terjadi bencana gitu ya, hancur semuanya baru mungkin juga. Nah gitu ya. Dan apapun aja yang kira-kira bakal dipakai dalam waktu yang lama. Nah itu saudara-saudari yang tidak pernah hilang. Lalu berikutnya, fa'innal aqabata khaffifil himla. Ya kata Rasulullah, ya Abu Dzar, khaffifil himla, ringankan. Apa yang diringankan? Al-himla itu beban. Nah, ini makna mahmulaka minad dunia, kapasitas bebanmu selama di dunia. Ya, di beban di dunia ini diringan-ringanin. Apalagi kalau kita sudah umurnya itu udah taruhlah 50 tahun. 50 tahun kan udah setengah abad, ya udah kenyang. Artinya ya kematian ini kan ngacak ya, nggak mesti yang tua meninggal duluan. Ya terkadang yang muda juga meninggal lebih dulu. Cuma ketika kita 50 tahun masih banyak umur sehat walafiat, ini kita maknai sebagai atensi, sebagai penekanan, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Nah maksudnya apa? Nah, himlah, khafifil himlah, beban kita tadi diringan-ringan. Ya, makanya kalau guru kita, guru Kiai Muhammad Haris Hakam bilang, sungguh rugi orang yang kalau udah 50 tahun, udah 63 tahun seperti usia Rasulullah, itu harta bendanya disisain cuma buat ahli warisnya. Ya, nah ketika udah usia segitu, cari amal-amal jariah. Jadi dibagi tuh ya, amal jariah buat yang tabungan dia selama nanti sampai akhirat nanti, sampai nanti hari kiamat, itu dijamin dipisahin. Ya, jadi jangan sampai semuanya udah habis begitu aja. Jadi kalau ahli warisnya ingat sama dia, ya kan banyak kejadian-kejadian ahli waris yang nggak pernah ingat sama, artinya sama orang tuanya. Ya udah pokoknya sendiri aja. Ya fa'innal aqabata ta'udun. Kenapa harus diringanin? Karena sesungguhnya rintangan untuk menuju akhirat itu kaudun, sulit, terjal. Ibarat gunung tuh gunung yang terjal. Ya, jadi apa? Ringanin. Karena kalau kita naik ke atas puncak gunung, bawa barang-barang banyak yang bakal sampai. Ya beratan ketika kita mendaki gunung. Ya bi fathil kafi wa dhammil hamzati jelasnya antulu al aqabah, ya bahwasanya ketika kita mendaki ke gunung gitu ya, itu diibaratkan seperti apa? Seperti al-jabalu sa'ud, yaitu gunung yang terjal. Maka diringankan, jangan bawa beban. Fa innal umura ta'akhirati syabihatun bil bahri. Nah, dijelasin sesungguhnya urusan akhirat itu serupa atau diserupakan, diumpamakan bil bahril amik, dengan lautan yang sangat dalam. Lautan yang dalam, sampai sekarang lautan itu dalamnya berapa meter belum ada yang bisa mastiin. Ya paling 2000, 3000 yang sudah pernah terjamah oleh manusia. Selebihnya udah ada yang tahu berapa dalamnya, hewan apa yang ada di sana. Karena katanya semakin dalam hewannya semakin serem-serem, semakin buas-buas. Karena apa? Karena gelap-gelap, saking gelapnya, dan tidak ada ya, oksigen itu semakin berkurang. Nah diibaratkan akhirat itu seperti lautan yang dalam. Lautan dalam, susah kesananya, gelap. Nah akhirat seperti itu. Sampai sekarang juga belum ada yang bisa memecahkan kedalaman lautan itu. Nah maka dari itu Rasulullah SAW ingetin kita, karena akhirat ini kita juga belum tahu, kan gaib dia, tak akan tahu. Nah persiapin semaksimal mungkin. Ternyata misalnya kayak gitu jalan-jalan misalnya Ragunan kita belum pernah ke sono. Kita pikir jauh kali ya, jauh tahu ini dekat. Persiapan kita banyak, ya lumayan. Ya banyak sisanya. Artinya kita bawa bekal yang lebih banyak. Nah seperti itu, kalau kita ke akhirat itu lebih banyak pahalanya, insya Allah lebih menguntungkan kita nanti ketika melakukan perjalanan ke akhirat sana.
Nah yang berikutnya wa akhlisil amala, ikhlaskan amalmu, ikhlaskan ibadahmu. Fa innan naqida basiru, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala an-naqid itu maha teliti, ya basirun, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Maka ikhlasin. Ya saya, ya buat diri saya pribadi juga, dan buat ibu-ibu semua, kita ikhlasin amal ibadah kita. Susah memang, Bu, susah. Karena ya manusia begitu ya, pengen nyomor, pengen dilihat orang, itu sifat-sifat manusiawi semua. Saya pun ada, ya karena saya manusia, ibu-ibu semua. Nah itu yang kita lakukan, ya jangan sampai ibadah kita itu karena manusia, karena makhluk, ya bukan makhluk, karena ada si anu, karena si ini, karena si itu, ya udah ikhlasin karena Allah. Karena bakal semuanya karena Allah enak. Ya, yang balas Allah maha kaya. Ya kalau di dunia paling kita balas berapa sih? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang balas, ya nggak ada tandingannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, lah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman qalat lahu khutwatun wahidatun fi amrihi la yuridu biha illa Allah taala. Bahagialah, ya berbahagialah kepada orang yang berbahagia. Apa maksudnya? Khutwatun wahidatun fi umrihi, yaitu orang yang melangkah satu langkah fi umrihi, ya dia melangkah satu langkah pada umurnya, la yuridu biha illallah, dan dia tidak punya keinginan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup nih kehidupan, dia melangkah melakukan kegiatan sehari-hari, dia jualan, dia dagang, dia kerja, dia haji dan lain sebagainya, ibadah. Cuma ketika dia melakukan sesuatu itu, apapun yang dia lakukan itu gak ada hal lain di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah kata Imam, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, berbahagialah orang yang seperti itu. Ya susah, tapi hal yang susah itu bukan mustahil. Ya kita lakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah gak ada yang mempengaruhi kita. Ya. Wa ma'khudhuhu qawlu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Dan juga kita ambil perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Akhlisil amala. Ya. Ikhlaskanlah ibadah atau amal perbuatan. Yajzika minhu al-qalil. Jadi kalau suruh diikhlasin, Bu. Jadi kalau kita udah ikhlas ibadah, ya yajzika minhu al-qalil, maka akan cukup bagi dirimu itu meskipun itu hanya sedikit. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kepada kita atau sedikit yang kita dapatkan, tapi kita ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, udah berkah. Jadi enggak ada beban. Oh, saya kerja berat misalkan, berat cuma dapat segini, segini gitu. Tapi kalau semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah ya, khususnya dalam ibadah. Ya, nah ini udah yang saya ngasih, udah maunya Allah sendiri, karena Allah juga punya rencana, dan rencana Allah lah yang terbaik. Wa qala syair, dan telah berkata seorang penyair, fardun 'alan nasi an yatuba, wajib 'alan nasi an yatuba, bagi setiap manusia itu bahwa dirinya itu mereka taubat. Jadi taubat itu wajib. Ya, itu kan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu kan perintah Allah. Allah merintahkan langsung dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah merintahkan itu wajib. Maka kalau ada dalam diri kita pribadi, kalau kita belum taubat kepada Allah SWT, kita cuma minta aja Allah, minta ibadah, sholat, minta. Tapi kita kagak pernah minta maaf, taubat sama Allah. Artinya kita lalai dalam menjalankan kewajiban kita. Bahwasanya taubat itu ya, adalah kewajiban bagi kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya, jadi jangan sampai kita, ya makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita ngaji itu. Jadi kita tahu, oh ternyata ada kewajiban lain yang belum saya tahu. Selama ini kita tahu cuma apa? Puasa, Ramadan, sholat 5 waktu, haji bagian waktu. Tapi kita lupa menuntut ilmu, kita nggak akan menuntut ilmu. Artinya kita lalai itu, nggak melakukan kewajiban. Ya, bahkan Imam Ibnu mengatakan kalau ibadah kita tanpa adanya ilmu, mardudatun la tuqbalu,
mardudatun la tuqbalu. Dia tuh apa? Mardu apa? Tidak diterima, ya tertolak. Mardudatun la tuqbalu. Yang tidak diterima, tertolak, tidak diterima. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Subhan disebutkan oleh Imam Ruslan. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang tanpa ilmu dia ibadah, ya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Maka ibadahnya amalu mardudatun, ibadahnya itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Waktu ketika dia ibadah tapi ketemu lagi ibadahnya ikut-ikutan. Lu ngapain begini? Si itu kayak gitu soalnya nih, ikutin si ini. Oh, terus ada lagi ibadah lain lagi. Kok kayak gitu? Iya, kemarin tetangga sih gitu. Ya, jadi cuma katanya ikutin orang-orang. Makanya itu yang kudu pentingnya, yang namanya yang lagi kita lakuin hari ini itu menuntut ilmu. Karena ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita ibadah cuma ikut-ikutan. Ya untuk awal ikut-ikutan nggak apa-apa, cuma di apa namanya dibarengi dengan belajar. Misalnya sholat kan kita terikat ya sehari semalam 5 waktu. Ketika dia hijrah, salat pindah dari yang tadinya kagak benar menjadi benar. Sholat, cuma ngaji. Jadi dia tahu ngapain sih sholat, bacaannya apa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Karena nanti ketika kita nggak ngaji, kita nggak belajar, terus ada sesuatu hal yang aneh gitu, kita kagak tahu. Akhirnya kita jadinya apa? Protes keras begitu. Padahal ketidaktahuan kita lantaran kita belum mempelajari Islam secara lebih dalam. Contoh di Pondok Pinang ada di Masjid Al-Manah. Saya pernah tinggal di Pondok Pinang kurang lebih 7 tahun. Sholat subuh. Imamnya harus sholat subuh, jamaah sholat subuh. Ketika lagi sholat subuh, imamnya ngelewatin ayat sajadah. Kan sunnah tuh, sujud tilawah. Nah, ada ayat sajadah. Allahu Akbar, sujud. Ada orang atau belajar, anak muda lagi, sayang banget itu masih muda. Dia marah. Apa nih? Aliran apa nih? Sholat nggak pakai ruku, gitu. Sholat nggak pakai ruku. Tadi kalau ibu-ibu aja udah pada paham nih. Bukannya sholat nggak pakai ruku, tuh imam melakukan sunnah sujud. Dia sujud bukan, sujud tilawah. Sujud. Nah, karena dia melewati ayat-ayat sajadah. Maka dia sujud. Sajadah bagi dia dan kalau wasawwa syamsanahu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Berdiri lagi. Lanjutin lagi ayat bacaannya. Gitu. Nah, karena dia nggak tahu, dibilang sesat imam. Sesat nih, sholat nggak pakai ruku, gitu. Ya. Nah, orang-orang yang tahu, ya kita yang tahu kita jawabin. Nggak tahu nggak ngerti, boleh ngaji. Jadi kalau kita bisa ngaji, ya. Jadi ternyata banyak tuh, ya. Kali fardun 'ala nasi an yatubu. Wajib bagi manusia itu taubat, lakinna tarkul dunubi aujabu. Akan tetapi meninggalkan perbuatan dosa itu jauh lebih wajib lagi. Tobat wajib, tapi meninggalkan perbuatan dosa itu lebih wajib. Jadi jangan ngomong ini, biarin dah gue bikin dosa, ntar gue tobat. Itu. Iya, kalau Allah ngasih waktu buat tobat, kalau dia lagi berbuat dosa terus meninggal. Kan banyak tuh orang meninggal overdosis narkoba, boro-boro tobat, ya, duduknya berusaha, kejam-kejam. Nah, maksud itu jangan kita ngeremehin, biar berbuat dosa gitu, tinggal taubat, aku besok sholat, taubatan nasuha. Iya, taubatan nasuha kalau Allah ngasih kita kesempatan, karena umur itu rahasia Allah. Banyak yang lagi maksiat langsung Allah cabut ketika dia lagi maksiat. Ya, banyak kan buku kejadian. Tadi yang paling banyak orang dia tuh overdosis. Ini dari konsumsi narkoba atau mati. Taubat nggak tuh? Kapan taubat? Iya, kalau kita diberikan kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau enggak, kita mati dalam nauzubillah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk. Nah yang berikutnya dalam syair ini wasabru finna ibadi sa'bun. Ya. Jadi sabar itu ya dalam segala hal itu adalah berat. Jadi sabar itu berat. Sabar itu berat. Lakinna fautas sawabi as'abun, akan tetapi hilangnya pahala itu jauh lebih berat. Jadi sabar itu kan perbuatan yang berat ya. Ya, sabar itu perbuatan yang sangat berat. Tapi ketika kita hilang, pahala kita hilang, itu adalah kejadian yang lebih berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutkan dan menyakitkan. Ibu bantu tetangga nih, pahala tuh disebutin, dia kemarin tuh kalau nggak mau kasih nggak makan, hilang langsung. Gitu, kalau dia mau napasnya ada di kantong uang gitu misalkan. Napasnya kantong uang, kalau lu nggak bagi dia hilang. Nah, diingetin jadi itu. Ya, nah itu virus sodama itu dengan sama perbuatan lain itu sedekah. Perbuatan kita, ibadah kita jangan. Kalau bisa biar kita tahu. Makanya jangan kepo, jangan kepo ada orang melakukan kebaikan ya. Kita tanya, ngerinya kita merusak ibadah teman kita nih. Yang tadinya dia udah urusan dia sama Allah, ikhlas lantaran kita tanya kan, setan bisa masuk. Wah dia nanya nih kebetulan nih. Wah kalau gua masih tahu dia, tapi cerita lagi ke orang lain nih, Nah ketika dia mau nyembunyiin ibadahnya, kita jangan nanya mulu gitu. Wadahru fisarfi ajibun. Perubahan pada setiap zaman itu adalah suatu hal yang aneh. Artinya setiap zaman yang berubah. Lakin akan tetapi ghaflatan nasi akan tetapi manusia lupa akan dirinya, itu yang lebih aneh. Dia lupa pada dirinya. Dia adalah seorang hamba, ya lemah, yang nggak bisa apa-apa, semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang lebih aneh. Wa kullu ma qad yaji qaribun. Dan setiap apa-apa yang akan datang itu dekat. Jadi setiap segala sesuatu yang akan datang itu dekat, Bu. Ya, kalau yang udah lewat jauh. Ya, kayak ibu masa SD, misalkan sekolah SD, itu jauh. Ya, tapi yang akan datang itulah yang dekat. Lakinnal mauta min dzaka, akan tetapi kematian itulah yang lebih dekat. Ya. Jadi kalau apa yang paling dekat dengan diri kita, itu kematian. Karena sesuatu yang belum terjadi. Kalau udah terjadi, udah jauh. Semakin lama akan semakin meninggalkan kita. Nah itu hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang tanya apa sih? Atau berlanjut? Lanjut dulu. Ada yang tanyakan? Lanjut dulu ya. Lalu hadis yang berikutnya, an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijaksana, rahimahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Arba'atun, ya minal khisali, ada 4 macam hasanatun, kebaikan. Huwa ma yata'allaqu bihim dan hufil ajil, yaitu 4 hal ini sangat berkaitan dengan apa? Dengan pujian, artinya terpuji, perbuatan terpuji. Fil ajili, ya di dunia, wasawabi fil ajil, dan juga mendapatkan pahala di akhirat nanti, di masa yang akan datang. Ada 4 hal. Walakin akan tetapi arba'atan minha ahsan. Jadi ada 4 hal. 4 hal ini adalah perbuatan terpuji. Kalau kita melakukannya, kalau ada dalam diri kita, ini kita akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Tetapi ada lagi 4 hal yang lebih baik. 4 hal baik, ada lagi yang lebih baik. 4 lagi. Yang pertama itu adalah al-haya. Al-haya itu artinya malu, rasa malu. Ya. Al-haya'u minar rijal, yaitu rasa malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Jadi kalau ada orang laki-laki punya rasa malu, itu baik. Ya kan, karena kan saya laki-laki ya. Makanya kan cuek ya, udah apa gitu. Blegot aja gitu. Blegot. Tapi kalau perempuan
Nah, ini ibu nih kagak gitu. Misalkan ibu mandi, kalau saya sering kayak tadi gitu, mau bukan nanti aku sama dia aja. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ini perempuan nggak bisa, nggak yang minimal hati kayak gitu. Jadi kalau rasa malu dimiliki oleh laki-laki itu baik, maka rasa malu itu akan lebih baik apabila ada dalam diri seorang perempuan. Tadi ya, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Rasa malu dalam diri laki-laki itu baik, akan tetapi dalam diri wanita itu jauh lebih baik lagi. Contoh gini, kita laki-laki, contoh nih, laki-laki pakai celana kolor di atas lutut, kan kelihatan auratnya ya. Coba perempuan pakai celana kolor di atas lutut, kan kesannya beda. Ya, kesannya ibu-ibu sendiri deh yang perempuan melihat ada perempuan pakai celana kolor pendek di atas, pasti kesannya gitu sih. Nah itu, ketika laki-laki punya rasa malu, dia nutupin auratnya dan tubuhnya, itu bagus. Nah, ketika perempuan itu menutupi auratnya, ya itu jauh lebih bagus. Artinya menutupi si rasa malu. Kan aurat itu kan aib, keburukan, ya, yang harus ditutupi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun. Adil bagi setiap orang itu adalah perbuatan yang baik, adalah suatu kebaikan. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Akan tetapi apabila keadilan itu ada dalam diri seorang pemimpin, ya umara, ya pemimpin ahsan, itu lebih baik. Ya, nah ini kita mau 2021 nih, mau tahun politik nih, ya maka ibu baik-baik lah memilih pemimpin. Ya ini salah satu ranahnya situ arahnya. Jadi ketika dia adil, ya, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang harus kita pilih. Ya. Jadi ketika kita nih orang-orang nih adil nih, kita kan adil itu apa sih? Meletakkan ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya, jadi meletakkan sesuatu pada porsinya itu adil. Nah, ketika keadilan itu yang melakukan adalah pemimpin, itu jauh lebih baik. Kita baik, ketika dilakukan pemimpin maka jauh lebih baik. Nah, yang berikutnya, wat taubat, ya, minasyaikhi hasanatun. Taubat itu baik apabila dilakukan oleh orang tua. Walakinnaha minasyabi ahsan. Tetapi kalau taubat dilakukan oleh orang muda itu jauh lebih baik. Logikanya begini, ini orang tua, kalau umur 50 tahun, taubat pantas gak? Ada orang tua umur 70 tahun, dia taubat pantas gak? Ya pantas. Ibu ngapain lagi? Artinya Allah sudah ngasih umur lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Ketika dia 70 tahun, Rasulullah 63 tahun. Dikasih waktu kelebihan 7 tahun tuh, masih hidup, masih sehat. Ya, dia taubat. Ya memang tempatnya, memang waktunya, ngapain lagi? Iya, memang hal yang seharusnya dia lakuin. Ada anak muda, masih muda, dia taubat. Nah ini ahsan, ini yang lebih baik. Ya, jadi gitu. Ketika orang tua dia bertaubat baik, maka ketika ada anak muda yang taubat itu jauh lebih baik. Jadi dia dari muda udah bertaubat, udah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal judu, yang terakhirnya, yang berikutnya. Wal jud artinya dermawan, ya dermawan, suka memberi. Wal judu minal aghniyai hasanun. Dermawan, sifat dermawan minal aghniyai hasanun, dari seorang yang kaya raya, yang kaya hasanun itu baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsanun. Akan tetapi dermawan, jud, apabila dimiliki, dilakukan oleh orang yang fuqara, yang fakir, ahsan, itu jauh lebih baik. Jadi makanya jangan kita terpaku sama nominal. Ada orang ngasih 1 juta, ada orang ngasih 10.000. Ini di hadapan Allah, ini bisa lebih gede dari 10.000. Itu orang kaya raya, keluarin 1 juta, ya kayak mobil, begitu. Ya. Tapi yang 10.000, kalau dia sehari-hari cuma dapat 50.000, kan artinya dia udah ngambil udah ya sisanya 30.000 untuk sehari. Makanya kita
jangan sama Allah itu jangan perhitungan, ya. Jangan takut karena hitungan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda sama hitungan kalkulator kita. Ya, kalau kita satu dua tambah dua empat tambah delapan itu hitungan kita, hitungan manusia. Tapi Allah menjaga hasanatan falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, Allah dapat 10, ya. Falahu asyru amsalihah. Kalau kita ngasih satu, Allah berikan 10. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ambatan min kulli sab'atin ya sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kalau kita beramal itu Allah akan berikan lipat gandakan sampai dengan 200 kali lipat. Ya tadi balik lagi lillahi ta'ala, bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita orang mau kita berbuat kebaikan, ya itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Jadi nggak usah takut, ya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran disebutin masih teman ini yang astagfirullahaladzim. Tentang sedekah tuh arti ayatnya yang walanuhyiyannahum hayatan thayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia beriman wa huwa mukmin dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walanuhyiyannahum hayatan thayyibatan, dan Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada dia. Jadi maksudnya ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita balasan yang lebih besar daripada apa yang pernah kita lakukan. Nah, hadis yang terakhir, an ba'dil hukama, ya makalah yang terakhir. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama radhiyallahu anhu, arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang buruk. Tadi yang baik, sekarang yang buruk. Wa huwa ma yata'allaqu bihidda. Ya, ini yang berhubungan dengan tercela, perbuatan tercela di dunia. Ya. Wal iqabu bil ajali, dan juga mendapatkan siksaan ketika kita nanti ada di akhirat. Di dunia kita mendapatkan dosa, ketika kita sampai di hadapan Allah, Allah akan memberikan siksaan kepada kita. Lakinna arba'atan minha aqbahu, akan tetapi ada lagi 4 hal yang lebih buruk. Yang tadi buruk, ada lagi 4 hal yang lebih buruk. Yang pertama, al-dhanbu, yaitu dosa. Minasyami qabihun, jadi dosa yang dilakuin sama orang muda, sama anak muda, itu adalah perbuatan buruk. Wa minasyaikhi aqbahu, dan apabila dosa tersebut dilakuin sama orang yang tua, itu lebih buruk lagi. Alhamdulillah min dzalik. Ya, makanya kalau kita bisa ingetin buat tawasul bil haq, buat tawasul bis sabr. Ingetin kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, udah tua nih, udah tua tapi masih ngelakuin hal-hal yang buruk, dosa. Ingetin, tua, udah, jadi Israel udah balik mulu gitu. Ya kalau kita suka bercanda sama dia, ingat lu udah buat tanah. Udah, jangan melakukan dosa lagi. Jadi ketika dosa dilakukan sama orang yang masih muda, itu buruk. Tapi yang melakukan orang tua, lebih buruk lagi. Kenapa? Dia nggak sadar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan karunia kepada dia umur yang panjang. Buat apa? Buat tobat. Ya, buat tobat. Wastighalu bidunya, dan menyibukkan diri kepada dunia dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu minal jahli qabihun. Kalau dilakuin sama orang bodoh, itu buruk. Ada orang yang kagak ngerti, orang bodoh, dia nyibukin diri dengan kehidupan dunia, itu buruk. Wa minal alimi afahu, dan apabila dilakukan oleh orang yang alim, itu lebih buruk. Ya, artinya ada orang alim tapi dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, itu lebih buruk lagi. Ya. Jadi jangan sampai orientasinya itu adalah
dunia. Bukannya kita nggak boleh kaya, karena ulama-ulama kita banyak yang kaya-kaya, tapi beliau-beliau tidak menempatkan kekayaan itu di hatinya, ya, nggak di hati, ya hilang itu dia gitu, ya jadi bukan di hatinya. Nah berikutnya, at-takasulu fil ta'ati min jami'in nasi qabihun, yaitu malas-malasan dalam beribadah pada seluruh manusia itu buruk, ya ketika dilakukan oleh manusia itu buruk. Wa minal ulama'i wa thalabati akbaru, dan apabila dilakukan oleh ulama dan penuntut ilmu akbaru, itu jauh lebih buruk. Jadi harus ya pelan-pelan kita kita perbaiki kehidupan kita, perbaiki lagi hingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita udah bawa hasil yang bagus. Nah yang terakhir, wat takabburu minal aghniyai, dan takabbur, sombong. Takabbur minal aghniyai ketika dilakukan oleh orang yang kaya, qabihun, itu buruk. Jadi orang kaya sombong, itu buruk, tercela. Ya. Wa minal fuqara yang bahu, dan apabila dilakukan sama orang yang miskin, orang fakir, itu jauh lebih buruk. Seburuk-buruknya orang kaya, seburuk-buruk itu ya kita nggak boleh membenarkan, seburuk-buruknya takabur gitu. Orang kaya yang masih pantas dia ada yang disombongin gitu. Nah orang miskin sombong, nah itu jauh lebih buruk. Dia miskin ngomongin gitu ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, ya semoga bermanfaat. Khususnya buat diri saya, jadi saya tidak terhitung sebagai jarmoni, somaja dan seorang oni. Tapi mudah-mudahan saya duluan yang bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan ibu-ibu jamaah sekalian juga dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian, sebentar lagi kan Idul Adha. Ya, mudah-mudahan barangkali di antara ibu-ibu ada yang memiliki keluasan rezeki dan Allah berikan kesempatan untuk tahun ini beribadah kurban, ya. Jadi kami dari Mushola Baitul Muttaqin, pengurus Mushola Baitul Muttaqin ini menerima dan menyalurkan hewan kurban ibu, ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Khususnya jamaah pada hari ini saya menyampaikan itu. Jadi tujuannya ya insya Allah untuk yang pertama meramaikan mushola, yang meramaikan rumah ibadah, karena Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kehidupan bahagia. Ini Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, itu Allah sekurang-kurangnya memberikan 4 tanda. Ya salah pertama itu tandanya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita qanaah, menerima apa adanya. Juga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan diri kita itu untuk beribadah, ya, memberikan pertolongan. Ya intan surullah yang suruh wa yusabbit aqdamakum. Dan apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan langkah-langkah kalian. Dari situ beliau menerangkan gitu, salah satu menolong agama Allah itu memakmurkan rumah ibadah, atau memakmurkan masjid, memakmurkan mushola. Di sini saya mengajar selaku ketua PKM Mushola itu. Tapi bagi ibu yang tahun ini diberikan kuasa rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan ibadah kurban, ya bisa di mushola kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.